Hai semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 dan pada video ini kami ingin membahas mengenai paham liberalisme. Jadi sebelum ngobrol lebih lanjut, kita harus tahu dulu apa itu liberalisme. Jadi istilah liberalisme berasal dari bahasa Latin yaitu liber yang artinya bebas atau merdeka. Hingga penghujung abad ke-18, istilah ini sangat berkaitan erat dengan konsep manusia merdeka. Baik mereka yang sudah mereka lahir ataupun mereka yang merdeka sesudah dibebaskan dari yang semuanya berstatus sebagai seorang budak. Dan liberal itu sendiri adalah sebuah ideologi, pandangan filsafat, dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan dan persamaan hak adalah nilai politik yang utama. Maka secara umumnya, liberalisme ini mencita-citakan suatu masyarakat yang bebas dan dicirikan dengan adanya kebebasan berpikir bagi para individu, baik dalam bidang politik, ekonomi, serta agama. Dan dalam paham liberalisme ini menolak adanya pembatasan. Lahirnya paham liberalisme merupakan embrio dari perjuangan kaum liberal yang menentang setiap tindakan yang dianggap menekan kebebasan individu. Sebenarnya telah ada di Inggris sebagai reaksi terhadap penindasan yang dilakukan oleh kaum bangsawan dan kaum agama di zaman absolut monarki. Kebebasan individu akhirnya dijamin dengan dikeluarkannya Magna Carta tahun 1215. Isi dari piagam ini antara lain bahwa seseorang kecuali budak tidak boleh ditangkap, dipenjara, disiksa, diasingkan, atau disita hak miliknya tanpa cukup alasan menurut hukum. Pada tahun 1776 tercatat dua peristiwa penting dalam sejarah dunia dalam usaha memperjuangkan atau kebebasan individu. Peristiwa yang pertama adalah ditandatanganinya Declaration of Independence dari 13 daerah koloni Inggris di Amerika Utara. Dengan deklarasi ini, maka lepaslah 13 koloni dari belenggu penjajahan Inggris dan lahirlah negara Amerika Serikat. Dan peristiwa kedua adalah penerbitan buku karya guru besar dari Skotlandia, yaitu Adam Smith dengan karyanya The Wealth of Nations. Dan Revolusi Prancis pada tahun 1789 sampai 1815 disebut juga sebagai tonggak munculnya gerakan liberalisme. Gerakan ini disebut juga sebagai akhir dari era pemerintahan aristokrat, di mana sebuah kebijakan mutlak berada di tangan segelintir penguasa saja. Dalam hal ini raja dan keluarga kerajaan. Liberalisme memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, berhak mendapatkan perlakuan yang sama. Setiap orang harus menerima perlakuan yang sama. Negara liberal sangat menentang perlakuan berbeda yang diterima oleh setiap warga negaranya. Apapun kedudukan, jabatan, dan status sosial seseorang, ia tetap harus menerima perlakuan dan kesempatan yang sama, baik di bidang politik, hukum, pendidikan, sosial, dan ekonomi. Yang kedua, negara hanya alat. Negara dalam sebuah sistem liberalisme dapat dilihat hanya untuk instrumen sebagai mencapai tujuan yang lebih besar. Yang ketiga, ada penerapan hukum. Karena negara liberal adalah negara yang menjunjung tinggi kebebasan, ia menetapkan standar hukum tertinggi yang menghormati hak-hak sebuah individu dan kesetaraan di hadapan hukum. Yang keempat, tidak menerima ajaran dogmatisme. Sebuah negara yang menganut ideologi liberalisme, ajaran dogmatisme tidak dapat diterima. Dogmatisme merupakan ideologi yang memegang suatu kepercayaan saja. Pemeluk ajaran dogmatisme cenderung menentang apapun yang tidak sesuai dengan kepercayaannya. Terakhir, pemerintah ditentukan dengan persetujuan. Dalam negara yang mengatur konsep liberalisme, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, sehingga penentuan pihak-pihak yang akan menjalankan pemerintahan harus mendapatkan persetujuan dari rakyat. Yang selanjutnya itu ada wujud perjuangan dari kaum liberalisme. Jadi, wujud perjuangan dari kaum liberalisme ini ditandai dengan lahirnya beberapa piagam. Ada 4 piagam. Yang pertama itu ada Magna Carta. Di dalam piagam ini itu berisi tentang bahwa seseorang yang tidak bersalah tidak boleh
disiksa, ditangkap, diasingkan, ataupun diambil barang miliknya tanpa alasan yang jelas. Dan dikabarkan bahwa piagam ini merupakan piagam tertua hak asasi di dunia. Yang kedua itu ada The Great Charter Liberties. Nah, di dalam piagam ini itu berisi kebebasan bertindak warga kota dan kebebasan berdagang. Kemudian yang ketiga ada Habeas Corpus Arch. Di dalam piagam ini itu berisi tentang jika hakim meminta alasan kepada polisi kenapa seseorang tersebut ditangkap, maka polisi tersebut harus menjelaskan sedetail-detailnya, sejelas-jelasnya kenapa seseorang itu ditangkap, dan orang yang ditangkap itu harus diperiksa selambat-lambatnya 2 hari. Dan jika seseorang tersebut bebas, maka orang tersebut tidak dapat ditangkap lagi dengan alasan atau kasus yang sama. Dan yang terakhir itu ada Bill of Rights. Nah, di dalam piagam yang terakhir ini berisi tentang membuat undang-undang, membentuk tentara, dan menaikkan pajak itu harus ada izin dari parlemen dari negaranya. Liberal politik dan ekonomi. Yang pertama, sistem ekonomi liberalisme. Yang dimaksud dengan sistem ekonomi liberal adalah sebuah sistem ekonomi yang memberikan kebebasan yang sebesar-besarnya bagi rakyatnya. Semua keputusan ekonomi berhak untuk ditentukan sendiri oleh masing-masing individunya. Pelaksanaan sistem ekonomi liberal ini mengacu pada ekonomi pasar dan sangat menjunjung tinggi hak kepemilikan pribadi. Yang kedua, sistem politik liberalisme. Sistem politik liberalisme sangat menekankan kebebasan atau kemerdekaan individu sesuai dengan arti liberalisme itu sendiri yang berasal dari kata libre yang berarti bebas daripada perbudakan, perkosaan, dan penganiayaan. Sistem politik liberalisme sangat menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia yang utama. Selanjutnya yaitu pada bidang agama dalam paham liberalisme. Liberalisme menganggap suatu masalah agama ialah sebagai masalah individu atau pribadi. Tiap-tiap individu tersebut harus memiliki suatu kebebasan kemerdekaan dalam beragama. Oleh karena itu, negara-negara yang menganut sistem liberalisme menolak untuk ikut campur tangan dalam hal agama atau kepercayaan yang dianut oleh rakyatnya. Kebebasan kemerdekaan beragama tersebut menurut liberalisme dapat diartikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu bebas merdeka untuk menganut agama yang disukai. Yang kedua yaitu bebas merdeka untuk menjalankan ibadah menurut agama yang dianutnya. Dan yang ketiga yaitu bebas merdeka untuk tidak memilih menganut masalah suatu agama. Contohnya yaitu di Amerika Serikat yang menganut sistem liberalisme, di mana kebebasan beragama tercantum di Konstitusi Amerika Serikat. Amandemen pertama konstitusi berbunyi, Kongres tidak akan membuat undang-undang yang menyinggung pembentukan agama ataupun melarang kebebasan pelaksanaannya. Yang terakhir yaitu pengaruh liberalisme terhadap Indonesia dan juga terhadap dunia. Pengaruh liberalisme terhadap Indonesia yang pertama yaitu dibukanya politik pintu terbuka pada tahun 1870 sampai tahun 1900, yaitu kebijakan politik di mana perekonomian Indonesia dibuka kepada pihak swasta untuk mendorong perekonomian dan juga meningkatkan kesejahteraan. Dan yang kedua yaitu pemilik modal dapat menanamkan modalnya untuk usaha di berbagai bidang. Sementara itu, pengaruh liberalisme terhadap dunia yang pertama yaitu ada pada bidang politik dan juga ekonomi, di mana tiap individu diberi kebebasan untuk mengembangkan kemampuan dan juga kreativitasnya dalam berusaha. Yang kedua, yaitu pada bidang agama, di mana tiap-tiap individu diberi kebebasan untuk menganut ataupun tidak menganut agama atau kepercayaan yang diinginkannya atau tidak diinginkannya. Sekian dari kami, mohon dimaafkan bila ada kesalahan dalam pengucapan atau perkataan yang tidak berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.